Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Januari 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gaji tak dibayarkan mantan karyawan PD Pancakarya gelar aksi bisu di depan kantor. Salah seorang mantan karyawan PD Pancakarya, Yakobus Hirej, menggelar aksi bisu. Aksi dilakukan tepat di depan kantor PD Pancakarya, Jalan Dr. Setia Budi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 22 Januari 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore di lokasi terlihat Yakobus memegang poster bertuliskan PD Pancakarya mana hak kami ABK 2018 sampai 2019, jangan janji manis macam politisi di 2024. Aksi yang dilakukan seorang diri itu sempat menarik perhatian pengendara yang melintas. Mereka berhenti dan sejenak melihat dia beraksi menuntut hak yang belum ditunaikan perusahaan milik daerah itu. Yakobus mengatakan bahwa aksi ini dilakukan lantaran kecewa gaji serta hak-hak lainnya saat bekerja tahun 2018 sampai 2019 di kapal Tanjung Soleh hingga kini belum juga dilunasi. Bahkan sebelumnya Yakobus sudah mengadukan kasus ini ke Disnaker Kota Ambon dan kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional 1 Provinsi Maluku. Namun hasilnya nihil. Dirinya pun resah karena telah berulang kali mendatangi kantor PD Pancakarya, namun yang didapatkan hanya janji-janji belaka. Setelah melakukan aksinya selama 15 menit, tidak ada satupun pegawai yang keluar untuk menemuinya. Lantas dia mencoba masuk menanyakan perihal itu kepada manajemen, namun salah seorang staf PD Pancakarya memintanya untuk kembali esok hari. Berupa gaji 3 bulan dan premi-premi dan uang makan yang belum dibayarkan. Itu gaji dari tahun berapa itu? Gaji di tahun 2018 yang belum dibayar. Sebelum melakukan aksi ini sudah ada langkah-langkah apa yang dilakukan? Sudah Beberapa kali datang ke sini kan? sudah beberapa kali datang ke sini tapi janji manis saja kakak. Selain aksi ini sebelumnya melapor kemana saja? Saya lapor di DPI sampai sekarang juga tidak ada hasil. Ada berapa karyawan yang itu ABK? Ada sekitar ratusan lah. Dari berapa 5 kapal. kapal? 5 kapal? Iya. Oke. Itu gaji. Selain gaji ada apa lagi yang belum bayar? Uang makan dan premi layar Uang makan dan premi di tahun 2018 sampai Dijanjikannya seperti apa? kata Ibu Penti nanti beliau bicara sama Dirut, sampai hari ini tidak ada hasil yang memuaskan, cuma janji-janji manis saja. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, jalan penghubung antar negeri di Jasira Lehitu menuju Kota Ambon rusak parah. Kondisi infrastruktur jalan di kawasan Negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah makin parah. Diketahui jalan rusak yang berada tak jauh dari destinasi wisata Pasir Putih ini merupakan jalan penghubung 6 negeri di Kecamatan Lehitu menuju Kota Ambon. Ke-6 negeri itu yakni Negeri Hila, Kaitetu Seit, Negeri Lima, Ureng, dan Negeri Asilulu. Pantauan tribunambon.com Senin 22 Januari 2024, jalan amblas hampir setengah ruas.
Posisi jalan yang berdekatan dengan pesisir pantai membuatnya mudah terkena dampak abrasi. Ketika cuaca ekstrem, gelombang tinggi menghantam hingga ke badan jalan yang dibawa serta tumpukan sampah. Hal ini tentu saja mengganggu arus lalu lintas di kawasan itu. Pengendara harus menurunkan kecepatan dan ekstra hati-hati ketika melintas. Tampak pengendara roda 4 tidak bisa melintas berlawanan arah. Mereka harus menunggu giliran agar bisa melewati jalan rusak itu. Jelas kondisi jalan itu sewaktu-waktu bisa menyebabkan pengendara yang melintas dapat terperosok hingga jatuh. Salah seorang warga negeri Wakal, Gina Supele, mengatakan kerap warga sekitar memperbaiki jalan tersebut secara swadaya, yakni dengan cara menimbun pasir di area rusak. Hanya saja tak bisa menutupi kerusakan, terutama ketika gelombang tinggi datang dan menggerus pasir yang ditimbun. Ia mengaku bahwa setiap musim gelombang tinggi, kondisi jalan akan semakin parah. Gina berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan agar masyarakat tak kesulitan. Tribuners pelantikan hingga BIMTEK PTPS Negeri Hitulama dan Hitumesing berlangsung secara online. Pelantikan dan BIMTEK pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk 2 desa di Kecamatan Lehitu berlangsung secara online, yakni di Desa Hitulama dan Hitumesing. Kepada Tribun.com, Ketua Panwaslu Kelurahan atau Desa PKD Negeri Panwas Negeri Hitulama, Muhammad Tuasamu mengatakan, pelantikan secara online itu dilakukan dengan pertimbangan keamanan. Usai dilantik sebanyak 28 PTPS dari 2 desa itu kemudian mengikuti BIMTEK juga secara online bertempat di Gedung SMP Negeri 49 Maluku Tengah. Sementara itu ratusan PTPS dari 11 desa lainnya di Kecamatan Lehitu menggelar BIMTEK terpusat di Negeri Hila. Meski pelantikan secara online, namun prosesnya berjalan lancar. Diketahui hari ini Panwascam di 117 kecamatan yang tersebar di Provinsi Maluku secara serempak melantik PTPS. PTPS diangkat dan dilantik oleh Panwascam sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 132 Ayat 4. Itu dan Wakal belum kondusif, maka PKD berkoordinasi dengan Panwascam, kemudian Panwascam lalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, terus dilanjutkan ke Bawaslu Provinsi. Maka dari Bawaslu Provinsi mengeluarkan instruksi untuk terkhusus kepada Negeri Hitulama dan Hitumesing untuk membuat pelantikan dan BIMTEK secara terpisah dari dari negeri-negeri yang lain yang dilaksanakan di kecamatan.
Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, Pemkab Malteng siapkan 2 juta benih bawang merah dan cabai untuk jaga ketahanan pangan. Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa mengatakan pemerintah kabupaten atau Pemkab telah menyiapkan 2 juta benih bawang merah dan cabai. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan tetap stabil di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun lokasi pembenihan terpusat di Dusun Telaga Kodok, Desa Hitu Mesing, Kecamatan Lehitu yang ia kunjungi pada Sabtu 20 Januari 2024 sore kemarin. Dikatakan program tersebut merupakan program pemerintah provinsi yang berkolaborasi dengan Pemkab Malteng. Dengan benih tersebut, Pemkab Malteng bersama Pemprov Maluku akan melakukan gerakan menanam secara masif bawang merah dan cabai di wilayah berjuluk Pamahanu Nusa itu. Sahubawa dalam kunjungannya ingin memastikan proses pembenihan 2 juta bibit cabai dan bawang merah berjalan lancar. PJ Bupati mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pendampingan dan memberi perhatian serius terhadap proses pembibitan agar dapat menghasilkan produksi bawang merah dan cabai yang maksimal. Dengan begitu, kata Sahubawa, produksi bawang merah dan cabai bisa melimpah serta dapat menekan laju inflasi. Sahubawa mengatakan persemaian bibit itu memakan waktu 40 hari. Kemudian bibit sudah bisa disebar kepada para petani untuk dilakukan penanaman. Kunjungan itu Sahubawa sempat mencoba bagaimana merasakan proses penyiapan media tanam benih. Rawit maupun cabai politik soal yang berlangsung dengan sangat optimal dan program seperti ini kami akan kembali ke dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan perluasan dan pengembangan nursery cabai dan bawang merah yang tadi persiapan untuk penanaman persemaian 2 juta benih cabai bawang merah dan cabai. dengan begitu Pak, kemudian penyiramannya menggunakan embus ini Pak. Uangnya dengan sistem penyiraman menggunakan embus Ya. dan sudah Dari Maluku Tengah kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, lapak dagangan musiman jagung mulai menjamur di sepanjang Jalan Ohoy Ibra. Lapak pedagang jagung musiman mulai menjamur di sepanjang Jalan Ohoy atau Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Pantauan Tribunnamun.com Minggu 21 Januari 2024 pukul 10 pagi, nampak 8 lapak yang berjajar sepanjang Jalan Ohoy Ibra menuju Ohoy Satean. Tak ketinggalan mereka menyediakan tungku untuk peminat jagung rebus dan bakar. Makan di tempat bersama pasangan, teman, atau keluarga. Rahma Renwat, salah satu pedagang jagung musiman mengatakan, biasanya mereka berjualan pada saat musimnya saja. Menurutnya harga untuk 3 buah jagung mentah Rp20.000 yang sudah direbus per buah Rp10.000, seikat isi 12 buah dihargai Rp50.000. Sementara itu Irwan, salah satu pembeli warga Kota Tual mengatakan ingin sekedar bersantai jadi meluangkan waktu melepas kepenatan.
Kita beralih ke berita terakhir, Tribuners. Ini profil tim batas Kapter Ambon, komunitas motor pengguna Vario. Beragam komunitas pengguna roda 2 eksis di kota Ambon, mulai dari motor bertipe Moge, Sport, Bebek maupun Matic. Tak mau kalah, para pengguna Vario membentuk komunitasnya sendiri. Ialah tim batas, komunitas motor pengguna motor Vario. Vario adalah kuda besi bermesin Matic besutan pabrikan Honda. Desainnya yang modern menjadikan Matic 1 ini sangat digemari anak muda. Tim batas sendiri merupakan sebuah komunitas motor yang berpusat di Jogja. Namun sejak 30 Maret 2023 lalu, 7 sekawan yang berprofesi sebagai pengojek online mendirikan Kapter di Ambon. Ketujuh pengojek online itu ialah Adi, Ahmad, Fajar, Adipati, Fauzan, Adian, Ardin. Mengingat kembali cerita 10 bulan lalu bagaimana komunitas ini berdiri, Ketua Tim Batas Kapter Ambon Adi Patihua mengungkapkan dulunya dia merupakan member aktif Tim Batas saat mengenyam pendidikan tinggi di STIE YPKN Yogyakarta. Diceritakan awalnya Adi belum terlalu serius untuk membangun komunitas Tim Batas di Ambon. Pasalnya dia belum lama berpindah domisili ke kota bertajuk Manise ini. Lanjutnya pertemuan dengan Ahmad yang berprofesi sebagai ojek online menjadi awal kisah Tim Batas di Ambon. Adi bertemu kembali dengan Ahmad saat dirinya mendaftar sebagai tukang ojek online, kemudian mengajak teman-teman lain untuk bergabung dan resminya 30 Maret 2023. Berdirilah Tim Batas Kapter Ambon. Tim Batas Kapter Ambon merupakan kapter pertama di Indonesia dan hingga kini sudah 35 member yang terdata. Menurut Adi, komunitas ini bukan sekedar hobi semata, namun pertemanan dan persaudaraan yang paling diutamakan. baru gabung dan memang belum masuk di PO, nanti teman-teman bisa ambil 2 tweet ini. Kebetulan letternya itu letter L dan L. Dia tahu bang? Jadi letter L dan letter L adalah nanti mungkin sekitar pertengahan bulan Januari atau baju kaos datang di Ambon, pengiriman dari Jakarta. Itu untuk baju kaos. Kemudian ini Kato punya kopdar pertama di awal atau tahun ini akan buat deklarasi sama anniversary di Lampung. Jadi editnya itu Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Januari 2024. Saya Mesya Marasabesi, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi